Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, Bu Ena senang sekali pagi hari ini Bu Ena bisa menyapa kalian semua. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Puji Tuhan, kalau kalian semua sehat, berarti Tuhan ada bersama kita setiap hari ya adik-adik. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau beribadah kembali adik-adik. Tapi hari ini Bu Ena nggak sendirian loh. Ada teman-teman kita. Siapa ya kira-kira? Kita panggil yuk. Sharon, Sheni, mana ya? Kok nggak ada ya? Sharon, Sheni, oh itu, ye. Yuk, kita siap memuji Tuhan. Kita siap beribadah. Siapkan hati kita yuk adik-adik. Kita mau angkat pujian yang pertama kita ya adik-adik. Kita angkat, ya harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya. Sekarang stop dulu Kak Luigi. Kayaknya adik-adiknya belum semangat nih. Hayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita ulang pujian ini sekali lagi ya. Yuk berdiri. Yuk Kak Luigi. Siap-siap. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami sehat, kami semakin pintar, itu karena berkat Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sambut pujian yang kedua. Judulnya apa? Yesus Pokok. Masih ingat gak lagu ini adik-adik? Yang pasti gerakannya masih inget dong. Tapi kalau lupa, tenang ya. Kita ada Sharon, kita ada Sheni. Kita mau menari buat Tuhan sama-sama. Yuk berdiri ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
kita yang ketiga ini adik-adik tentang Yesus sayang padaku. Ya, Yesus sayang semua. Yesus sayang anak-anak Tuhan. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi bersama-sama. Masih semangat kan? Ayo masih bangkit berdiri ya. Kita mau menari buat Tuhan sama-sama. Yuk Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pengakuan iman rasuli dulu ya adik-adik. Berdiri tegap, tangan di samping. Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa di minggu pagi ini. Kita bertemu kembali di acara sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Pada minggu ini kita memiliki tema bertumbuh di dalam anugerah. Dari mana bacaannya? Yuk, yang sudah siap Alkitabnya, lihat di sini ya. Di Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan 34. Ya, itu ada dua perikop. Yang pertama, perikop pertama bercerita tentang
perumpamaan benih ya, yang kedua biji sesawi ya, di situ ya. Nah, adik-adik yang sudah siap Alkitab silakan dibuka Alkitabnya. Nah, kenapa Tuhan mempergunakan perumpamaan ini ya, ya tentang benih. Nah, apa itu benih ya? Siapa yang sudah tahu biji atau benih? Nah, seperti ini adik-adik ya. Biji atau benih itu seperti ini, kecil, dia kecil ya. Contohnya apa ya? Kedelai, kacang hijau, jagung, itu juga biji ya, contoh biji. Nah, ini Tuhan Yesus pada pagi hari ini memberi contoh kepada kita tentang soal biji sesawi. Dia kecil, tetapi ketika ditanam dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar ya. Nanti pohon yang besar bisa berbuah. Ketika pohon itu berbuah bisa dinikmati buahnya, ataupun kalau pohonnya itu belum berbuah tapi sudah besar, dia juga bisa dipakai sarang burung ya di sana ya, bisa buat bersarang, buat bertengger, buat berteduh begitu orang yang kepanasan kalau pohonnya besar. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mau lihat video bagaimanakah biji itu bisa bertumbuh. Oke, yuk siap ya, kita lihat seperti ini. Oke ya, adik-adik lihat, ini adalah sebutir biji. Dia mulai bertumbuh, keluar akarnya kecil sedikit demi sedikit. Nah, ini adalah penelitian yang menunjukkan selama 25 hari biji itu akan bertumbuh menjadi pohon, dan dia akan terus bertumbuh, berkembang, dan dia akan menghasilkan buah ya. Ini penelitian selama 25 hari ya. Tuh, mulai lihat, adik-adik lihat tuh, akarnya mulai bertumbuh ke kanan ke kiri. Kenapa akarnya bertumbuhnya ke bawah? Karena dia mencari makanan, mencari nutrisi ya, ke bawah, ke tanah ya. Yang slide sebelah kiri adik-adik lihat itu, akarnya mulai bertambah ke kanan ke kiri, ke bawah juga, tapi di atas juga dia bertumbuh, mulai keluar daunnya, warnanya hijau. Nah, kalau sudah daunnya hijau, apa yang dilihat? Enak dipandang, enak dilihat ya, adik-adik ya. Adik-adik, sekarang waktu kita masih kecil, masih di sekolah minggu, kita juga bisa bertumbuh. Nah, seperti pohon ini, walaupun masih kecil, tapi sudah bisa dibilang bertumbuh, karena dari kecil tumbuh makin lama makin gede gitu ya. Nah, ini bertumbuh ya. Nah, hidup kita, apakah di sekitar kita, di sekolah, di rumah, atau di lingkungan kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah hidup kita juga enak dinikmati, kelihatannya segar dilihat gitu. Nah, ini coba perhatikan, sampai dengan hari yang ke-20 akarnya sudah mulai banyak adik-adik. Dia bisa menyerap makanan banyak banget, dan kalau akarnya sudah kuat artinya susah dicabut. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, maka kehidupan kita susah dicabut. Kita akan bertumbuh di dalam Kristus ya. Ya, sampai yang ke-25. Oke, tuh adik-adik lihatin. Nah, pertumbuhan akarnya ke sana, ke kanan, ke kiri, itu terus dia mencari makanan, ya mencari makanan. Ya, mencari makanan. Nah, kita orang Kristen mencari makanan di mana? Ya, di firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang ngikutin sekolah minggu, ini juga mencari makanan ya. Yang rajin sekolah minggu, dia akan terus menerima nutrisi yang daripada Tuhan ya. Melalui firman Tuhan, kita juga bisa menerima nutrisi yang daripada Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, sampai umur 25, wow, jadi pohon yang tinggi, dia hijau, yang pasti sedap dipandang, jadi menjadi berkat buat sekelilingnya ya. Nah, ini nanti akan terus berbuah, ini sampai 25 hari. Nah, adik-adik, kita di minggu ini ada satu ayat hafalan yang kita ambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Tadi kita dipuji pujian yang dipimpin oleh Bu Erna. Tadi juga apa? Yesus pokok dan kitalah jarang-jarangnya. Jadi ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan
aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini gampang ya? Ya, bisa dihafalin. Nah, kalau adik-adik susah menghafalkan ayat hafalan, bisa pakai gerakan ya. Akulah gitu ya. Akulah tangannya ke atas. Akulah pokok anggur dan kamulah, tunjuk ke saya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, itu ayat hafalannya ya. Semua adik-adik kalau belajar menghafalkan ayat hafalan, supaya kita bisa tadi mencerna nutrisi yang daripada Tuhan ya. Ya. Oke adik-adik yang di kelas kecil, juga kelas tengah dan besar, silahkan ceritakan cita-citamu. Nah, adik-adik di masa kecil ini pasti sudah punya dong cita-cita. Nah, siapa bilang waktu kecil tidak bisa menjadi berkat? Tadi seperti pohon tadi, walaupun masih kecil sudah mulai tumbuh daunnya, walaupun sudah kelihatan kecil tapi kelihatan hijau, sudah enak dilihat, senang dilihat ya, warnanya hijau ya. Nah, nanti ceritakan cita-citamu dan segera kirim ke kelas, ke grup kelas masing-masing ya, diupload ya ceritanya, videonya. Nanti Pak Eko mau tanya sama kakak-kakak di kelas masing-masing, apakah adik-adik ada yang mengirim videonya dengan jelas dan bagus ya. Nanti Pak Eko mau kasih hadiah ya. Pak Eko tanya. Oke, jadi ya, sekolah minggu kita pada pagi hari ini selesai, cukup sampai di sini. Dihafalkan ayat hafalannya dan dibikin videonya tentang cita-cita kalian. Waktu pasca kemarin juga kita sudah melihat video ya. Ada yang jadi chef, ada yang jadi tentara, ada yang jadi macam-macam dokter gitu ya. Nah, tulis videonya boleh dikirim videonya di kelas masing-masing. Dan kita berjumpa kembali minggu depan pada pukul berapa? Ya, pada pukul 8 pagi. Hari Minggu pukul 8 pagi di grupnya masing-masing. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.